wana-wana rimawasti kaing ilang pandati Lutfi tidak berani menyenter ke arah badan atau muka orang-orang tersebut, jadi dia hanya menyenter jalan yang bisa dia lewati, menyenter ke arah tanah, dan di situ dia melihat kaki-kaki banyak orang tersebut ada yang berbentuk kaki bebek, ada yang berbentuk kaki kuda, ada yang berbentuk kaki kambing, ada yang berbentuk seperti kaki macan dan lain sebagainya. Dia melihat Lutfi ini sepertinya dari arah utara, tapi karena halamannya cukup luas, halaman rumah dari Huri ini, sehingga dia tidak bisa memastikan dengan jelas tadi Lutfi ini datangnya dari arah selatan atau utara. Dan dia berpikir bahwa ketika itu mungkin Lutfi pergi sampai ke jalan raya karena mencari warung yang cukup jauh sambil nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Jadi pulangnya sampai jam 1 malam. Dan peristiwa itu tidak terlalu mereka pusingkan ketika itu, dan teman-temannya Huri ini pun ketika itu langsung pulang karena sudah malam dan letih dan ngantuk. Huri pun sudah ngantuk, Lutfi pun sudah ngantuk. Akhirnya mereka semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, besoknya Lutfi ini ketika sore menemani Huri mencari bambu ya ketika itu. Jadi orang tua Huri ini meminta tolong dicarikan bambu, dan Huri ini pun pergi mencari bambu. Di situ Lutfi menemani, dan mereka berjalan ke arah utara rumah Huri. Dan ternyata di situ Lutfi melihat ada perkebunan dan juga ada hutan kecil ya, hutan yang lumayan besar sebenarnya, tapi untuk ukuran hutan yang sebenarnya termasuk kecil. Di situ ada rumpun pohon bambu yang luas, dan mereka mencari bambu di situ. Nah, saat itu si Lutfi ini terpikir, dia merasa semalam ketika melewati tempat tersebut dia tidak mendapati ada area hutan kecil tersebut ya, dan juga area pohon bambu yang lumayan luas itu. Dan dia sempat berpikir apa semalam dia tidak sadar melewati tempat tersebut atau seperti apa, tapi dia tidak peduli ketika itu. Dan dia pun membantu Huri menebang bambu, dan sampai menjelang jam 5 itu mereka pun pulang dan menata beberapa hal, termasuk menata bambu tadi, memotong-motong sebentar. Ketika itu sampai maghrib, dan saat itu Lutfi baru sadar jam tangannya ketinggalan ya, jadi ketinggalan di tempat bambu-bambu tadi. Dan karena sudah malam, dia memutuskan untuk mengambilnya besok saja. Bukan ketinggalan, jadi jatuh. Jadi jam tadi dia pakai, tapi ketika sampai di rumah sudah tidak ada, dan dia yakin jam tadi jatuh di tempat kebun bambu tadi. Nah,
Saat itu setelah merapikan bambu, Huri sempat mau merokok sebentar. Jadi bukan Huri ya, Lutfi sempat mau merokok sebentar dan mengambil rokok yang dia beli semalam. Dan dia ketika mengeluarkan rokok tersebut, ternyata rokok itu bekas bungkus rokok yang merek rokok lama yang sekarang sudah jarang didapati, dan bungkusnya sudah terkoyak-koyak ya, sudah seperti sampah, dan disitu isinya hanya beberapa batang kayu. Dan saat itu Lutfi sangat terkejut karena dia yakin tadi malam dia membeli rokok dan dia mengantongi, dan dia pun berpikir macam-macam ya. Tapi setelah berpikir macam-macam, akhirnya dia merasa yakin kemungkinan rokok yang dia rokok semalam ketika dia taruh di tanah saat dia duduk-duduk ketukar dengan bekas bungkus rokok yang telah dibuang cukup lama itu ya. Jadi yang dia ambil itu dan dia kantongi. Ketika itu dia berpikir seperti itu. Walaupun saat itu mulai ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran Lutfi. Nah, malamnya karena dia tidak ada rokok, dia pun kembali pengen mencari rokok lagi. Dan ketika dia keluar, Huri pun berpesan jangan lama-lama ketika itu. Nah, Lutfi pun mengatakan, oh iya sebentar kok, paling 15 menit kata si Lutfi ini, paling pol setengah jam kata si Lutfi. Akhirnya dia pun keluar. Nah, ketika dia keluar rumah, dia kembali mendengar ada suara keramaian di sebelah utara rumah Lutfi. Dan karena penasaran, dia pun pergi ke sana lagi karena lokasinya lebih dekat daripada, menurut si Lutfi ini dalam pikirannya, lokasinya sepertinya lebih dekat daripada dia pergi ke arah jalan raya ya, ke arah jalan utama desa. Dia pun pergi ke arah keramaian tersebut, dan ternyata di pasar sebelumnya ya, di pasar malam yang sebelumnya. Nah, di situ Lutfi kembali beli rokok dan kembali duduk sebentar di situ sambil mengamati kondisi pasar malam yang sangat tradisional dan auranya, dan Lutfi merasa auranya ini cukup beda ya. Jadi sangat sangat susah dijelaskan. Pokoknya ada aura tertentu yang dia rasakan di pasar tersebut, dan dia duduk-duduk di situ sambil merokok. Bahkan dia duduk di sebuah tempat duduk di situ dari kayu, dari kayu bambu kecil di situ, sambil memesan bakso sambil merokok ya, sambil menunggu bakso. Nah, ketika dia merokok ini, Lutfi menemukan jam tangannya itu di bawah kursi bambu yang dia duduki. Dan ketika itu dia pikirannya mulai kacau ya. Jangan-jangan pasar malam ini adalah hutan bambu yang sore tadi dia datangi ya, karena lokasi bambu itu sangat jauh dari jalan ya, dan tidak mungkin jam tangannya bisa berpindah ke pasar malam tersebut. Jadi ketika itu dia mulai kacau ya, pikirannya mulai kacau. Dia mulai sadar bahwa kemarin dia pergi hanya sebentar, tapi ternyata sampai jam 1 malam dan lain sebagainya. Rokoknya menjadi batang kayu dan lain sebagainya. Nah, ketika dia
mulai berpikir macam-macam ini, dia merasa orang-orang di situ tiba-tiba semuanya menatap ke arah dia ya, dan tiba-tiba lampu di pasar tersebut padam. Jadi tiba-tiba kondisinya menjadi gelap dan tidak ada penerangan sama sekali. Nah, di situ Lutfi mulai mengeluarkan HP-nya. Oh ya, jadi kemarin itu ketika Lutfi ke pasar tersebut, dia tidak membawa HP-nya ya, dan kali ini dia membawa HP-nya. Jadi dia bisa menyenter kondisi sekelilingnya yang gelap tersebut. Nah, awal pertama yang dia senter ketika itu adalah ke arah penjual bakso tersebut ya, dan ketika itu yang tersenter adalah kaki penjual bakso tersebut, dan dia sangat terkejut. Jadi kakinya ini bukan kaki manusia ya, seperti kaki kuda, dan ketika itu dia berpikir apa mungkin dia nyenter kuda, dan akhirnya dia menaikkan senternya ke arah muka penjual bakso tersebut, dan saat itu dia sangat terkejut. Jadi muka pedagang bakso ini benar-benar muka kuda, dan ketika itu dia sedikit menyeringai ya, jadi giginya kelihatan, cuma tidak memandang ke arah Lutfi ketika itu, jadi ke samping gitu ya. Nah, ketika itu Lutfi sangat shock, dan dia pun segera berdiri dan pergi ya, mencari jalan untuk pulang. Tapi dia tidak berani menaikkan senternya ke atas ya, jadi dia hanya menyenter ke arah bawah terus. Di situ bermacam-macam kaki dia lihat ya. Jadi kondisi di pasar tersebut jadi justru ketika gelap itu jadi terasa sangat ramai, terasa banyak pendatangnya, banyak orangnya. Tapi Lutfi tidak berani menyenter ke arah badan atau muka orang-orang tersebut, jadi dia hanya menyenter jalan yang bisa dia lewati, menyenter ke arah tanah. Dan di situ dia melihat kaki-kaki banyak orang tersebut, ada yang berbentuk kaki bebek, ada yang berbentuk kaki kuda, ada yang berbentuk kaki kambing, ada yang berbentuk seperti kaki macan dan lain sebagainya ya. Jadi lama-lama Lutfi menjadi lemas ya ketika itu, saking shocknya, saking takutnya, dan dia berputar kemana-mana, tidak bertemu jalan mana-mana pun. Jadi dia hanya berputar-putar melewati orang-orang tersebut, sampai akhirnya Lutfi pun pingsan ketika itu. Nah, saat itu Huri, karena Lutfi tadi bilangnya mau keluar sebentar ya, tapi karena ternyata lama, akhirnya dia pun memutuskan dengan teman-temannya mencari lagi. Saat itu mereka awalnya dia mencari sendiri ya ke arah jalan desa, jalan utama, jalan raya, tapi tidak menemukan Huri sama sekali, ke arah manapun tidak bertemu. Akhirnya dia mengajak teman-temannya untuk mencari ke arah hutan bambu tadi di sebelah utara rumahnya, yang sebenarnya tidak ada penduduk sama sekali. Jadi di situ area perkebunan, hutan bambu, dan persawahan, tanpa ada rumah penduduk sama sekali, tanpa ada keramaian dan lain sebagainya, karena di situ tempatnya sepi ya. Nah, dia curiga jangan-jangan Lutfi ini mampir ketika itu ya, dia curiga jangan-jangan Lutfi ini mampir ke hutan bambu tersebut untuk mengambil jam tangannya yang ketinggalan. Akhirnya ketika dia mencari ke tempat tersebut, mereka menemukan Lutfi dalam kondisi pingsan tadi, dan akhirnya ditolong. Dan ketika
Lutfi siuman, dia pun menceritakan semua hal yang terjadi. Nah, saat itu orang tua dari Huri pun bercerita kalau memang zaman dulu, jadi zaman dia masih muda ya, di sebelah situ, di sebelah hutan bambu ini banyak kejadian-kejadian yang aneh ya. Kadang-kadang kalau malam itu terdengar suara seperti keramaian, kadang ada suara seperti wayang dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal suara-suara yang aneh atau banyak kejadian-kejadian yang mistis. Dan di situ banyak penduduk yang menghindari tempat tersebut. Makanya tempat tersebut tidak ada rumah sama sekali. Dan dibiarkan menjadi kebun atau hutan kecil di situ ya. Baru setelahnya ada persawahan dan lain sebagainya. Tetapi semenjak orang tua Huri sudah besar, sampai saat itu sebenarnya sudah tidak pernah ada lagi kejadian di tempat tersebut. Jadi sudah lama tidak pernah ada kejadian di tempat tersebut sampai apa yang dialami oleh Lutfi tadi ya. Nah, mungkin ini saja cerita yang saya ceritakan. Dari cerita ini moga-moga ada manfaat yang bisa kita ambil. Di tempat manapun kita harus banyak berdoa ya, berdoa, berzikir, mengingat Tuhan. Karena apalagi tempat tersebut baru kita datangi dan tidak kita kenali, karena banyak sekali cara dari jin ini, terutama yang memiliki niatan buruk terhadap manusia atau tujuan tertentu, menakut-nakuti atau menyesatkan. Itu pasti melakukan banyak hal ya, terutama terhadap orang-orang yang mungkin baru dan lain sebagainya. Wallahu a'lam ya. Cerita ini dari subscriber, tidak mungkin tidak perlu terlalu dipercaya, tapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat dari cerita tersebut. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.